Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Stefanus Pranggori dari B11 NIM 2011 06 18 10. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memberikan materi atau pembelajaran tentang inovasi pembelajaran IPS di SD, yaitu dengan tema 2 penggemaranku dan subtema 4 gemar membaca. Nah, selanjutnya kita akan mulai permaterinya. Nah, yang pertama di sini saya mengambil materi yang minggu lalu yang kami jelaskan, yaitu jenis-jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Kecerdasan majemuk memiliki teori yang sudah mengalami perkembangan sejak pertama kali ditemukan. Awal teori Howard Gardner dalam buku Frame of the Mind tahun 1983. Terdapat 7 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Pada tahun 1990, jumlah kecerdasan majemuk menjadi 8 dengan kecerdasan naturalis. Dalam perkembangan selanjutnya, Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, dari kecerdasan tersebut yang saya jelaskan yaitu ada 5. Nah, pertama itu kecerdasan bahasa atau linguistik. Kedua, kecerdasan visual dan hafisial. Yang ketiga, kecerdasan musikal. Yang keempat, kecerdasan logika matematika. Yang kelima, kecerdasan profesional. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan majemuk verbal bahasa atau linguistik merupakan kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap kebermaknaan bahasa yang meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Kegiatan yang digemari oleh kecerdasan ini senang bermain, bercerita, menulis, menyukai kegiatan literasi, punya banyak pengendaraan kata atau lainnya, serta menggunakan bahasa yang benar. Bagi anak yang memiliki kecerdasan ini kuat dalam bidang bahasa, mudah mengingat informasi verbal tertulis, suka menulis, membaca, selain itu jago berdebat dan pidato, suka melontarkan humor dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Bagi orang tua, bisa merangsang kecerdasan majemuk ini pada anak membaca dongeng, mengajarkan kata-kata baru, meminta anak mengarang sebuah cerita, menuliskan, membacakan karangan yang puisi atau menulis atau buku harian yang berbincang tentang melakukan saat berada di sekolah. Nah, kedua, kecerdasan visual atau hafisial. Kecerdasan ini terdapat ketertarikan terhadap sebuah gambar. Karakteristik bagi pemilik kecerdasan ini adalah lebih mudah menghafal wajah daripada nama, menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa atau memiliki kompetensi yang kreatif dan imajinatif di dalam segala bidang. Nah, anak tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dalam bentuk gambar, pola, desain, dan tekstur. Kemampuan hafisial visual, anak dapat diasahkan menggambar lukisan yang bangun suatu bermain bersama. Nah, ketiga, kecerdasan hafisial. Bagi seseorang yang memiliki kecerdasan musikal atau menyukai kegiatan senang bernyanyi, mendengarkan musik, bisa mengingat nada dan irama saat melakukan aktivitas. Biasanya juga di dalam memainkan alat musik seperti gitar, drum, piano, suling, dan lain-lainnya. Dan tidak hanya jago dalam memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka juga kecerdasan ini juga mampu memahami sebuah melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Nah, yang keempat, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka, yang mana mampu dalam menyelesaikan soal-soal hitungan atau matematika, menyukai Fozella atau pengelolaan angka, mampu mengintervensikan tabel grafik dan diagram,
senang dengan permainan melibatkan strategi dan logika untuk menemukan pemahaman berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, pola warna. Nah, kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal biasanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang dapat memahami perbedaan pola pikir, memiliki rasa percaya yang tinggi, supel, dan memiliki rasa empati yang besar bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kecakapan yang dimiliki merupakan kemampuan dalam masyarakat serta memahami dan integrasi orang lain. Bagi mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan menghubungkan dengan orang lain, yang suka bekerja sebagai tim, yang memiliki banyak teman, menunjukkan rasa empati kepada orang lain, sensitivitas terhadap perasaan dan ide-ide yang dimiliki orang lain. Nah, kenapa alasan saya mengambil tema 2 subtema 4 kurikulum 2013? Nah, di situ tadi saya mengambil yaitu di tentang kecerdasan bahasa atau linguistik. Kenapa kalau di bahasa dengan linguistik tersebut adanya membaca. Nah, dari situ saya mengambil gemar membaca di subtema 2 di tema 2 subtema 4. Membaca adalah suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan membaca, pengetahuan kita bertambah. Pengetahuan yang bertambah akan membuat kita semakin bijaksana. Kebijaksanaan sangat diperlukan bagi manusia untuk bisa menuntaskan segala permasalahan di dalam kehidupan ini. Kemampuan menuntaskan permasalahan dapat membawa kepada kebahagiaan. Bukankah kita semua ingin bahagia? Jadi ayo kita semua semakin giat dalam membaca. Nah, yang pertama tuh Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak mata antara buku dan matanya. Siti berusaha menjaga kesehatan matanya. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur. Nah, dari keempat gambar tersebut kita dapat mengetahui mana yang menggunakan baca yang benar itu menjaga jarak dengan tidak. Yang pertama tuh dengan menjaga jarak dan berdiri setegaknya, buku ditaruh di atas meja. Terus yang kedua tuh dengan kepala melongok ke bawah menatap sebuah buku. Terus gambar yang ketiga memegang sebuah buku dengan menatap buku terlalu dekat. Nah, gambar keempat menggunakan kacamata dan memegang buku pada saat membacanya. Nah, di sini saya ada sedikit kuis. Yang pertama itu berikut ini adalah kecerdasan yang menyukai kegiatan senang bernyanyi, senang mendengarkan musik, biasanya mengingat nada. Nah, kuis tersebut jika kita mengklik salah satu dari kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan logika matematika, kecerdasan bahasa dan linguistik, maka di situ akan menimbulkan sebuah emot di mana emot jempol dan emot menangis. Nah, kuis yang kedua itu berikut ini yang termasuk kecerdasan pengelolaan angka, mampu menginterpretasikan tabel, grafik, atau diagram, senang dengan bermain dan melibatkan strategi dan logika untuk menemukan. Nah, di sini sama juga untuk yang kuis yang pertama. Di situ kita harus mengklik salah satu dari 4 kolom tersebut, dimana di situ juga terdapat keluarnya emot jempol dengan emot menangis. Kesimpulan, kecerdasan ini amat penting karena sangat membantu mengembangkan keterampilan berpikir dan logika seseorang. Dia menjadi mudah berpikir logis karena dilatih disiplin mental dan keras.
dan belajar menemukan alur pikir yang benar atau tidak benar. Dari tema 2 subtema 4 saya mengambil kata membaca. Kita tahu minat membaca anak sangat kurang, tapi membaca juga kita harus menjaga pola mata agar mata kita tetap sehat. Nah, dari pembelajaran PowerPoint interaktif atau video interaktif sangat membantu dalam pembelajaran karena adanya media seperti kita sebagai guru menjelaskan apa yang belum kita mengerti siswa kita. Nah, terima kasih atas video interaktif atau PowerPoint interaktif saya. Jika ada kesalahan atau penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih.